JF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai teman-teman semua, happy Sunday. Welcome back to Stars Club Feast at Home. Yeay! Nah, Kak Stella pengen cerita-cerita nih sedikit sama teman-teman. Jadi dulu waktu Kak Stella sekitar kelas 5-6 SD gitu, Kak Stella itu pernah punya teman yang orangnya itu ceria banget. Pokoknya semua orang itu suka deh sama dia karena dia itu orangnya ramah, friendly, ceria, terus selalu nyapa kita gitu. Sama guru juga selalu sopan dan selalu pokoknya pembawaannya friendly dan ceria deh. Nah, suatu hari Kak Stella itu pinjem pulpen dari dia. Tapi Kak Stella lupa nih mau balikin sebelum pulang. Akhirnya Kak Stella kejar dia tuh ke tempat. Dia kebetulan pada waktu udah dijemput, jadi dia harus segera pulang. Jadi Kak Stella nyusulin dia nih, ngejarin dia sebelum dia benar-benar pulang. Kak Stella nggak sengaja nih waktu mau balikin pulpennya, Kak Stella ngeliat dia ternyata marah-marah sama supirnya dia. Terus tasnya langsung dilempar begitu aja sama supirnya. Kak Stella kaget dong karena ternyata dia enggak seperti yang selama ini Kak Stella kenal. Yang selama ini selalu baik, friendly, ya kan, ceria. Ternyata begitu pulang sekolah, dia langsung marah-marah sama drivernya. Nah, kira-kira misteri apa nih yang ada di balik cerita Kak Stella hari ini dengan materi kita pada hari ini? Before that, ayo kita puji nama Tuhan dulu. Kita praise and worship. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes yes yes. Kalau luar biasa, yes yes yes. Mana jempolnya? Kasih emoticon jempolnya di keyboard buat semua orang buat lihat kalau kalian lagi happy. Kalian mau mengikuti Feast at Home buat Stars Club for today. Yeay! Oke teman-teman, mari kita lanjut untuk pujian penyembahan. Pokok ya, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
masih semangat? Yes. Masih semangat? Yeay! Wah, semuanya masih semangat loh. Adik-adik, yuk kita nyanyi lagi, kita menari lagi buat Tuhan kita. Yeay! Kita mau bergerak bersama-sama. Angkat kaki, angkat tangan. Jangan di tempat dulu. Habis kita coba na 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 na. Katakan every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yuk dansa lagi. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Katakan waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Nah, sekali lagi na 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 na. Yeay! Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa ya. Wah, luar biasa banget. Wah, adik-adik, tidak terasa kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari bagi Dia. Dan sekarang kita mau tenangin hati kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat hari yang indah ini ya. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas malam tadi. Kau telah memberkati istirahat kami. Kau telah memimpin kami di setiap jalan kami. Tuhan, Engkau juga yang telah pimpin kami untuk sampai di kegiatan ini, mendengarkan firman-Mu Tuhan, memuji nama-Mu, menyembah Engkau. Kami ingin berdoa agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, biar setiap yang Engkau katakan dapat merasuk ke dalam hati kami. Tuhan, kami mau melanjutkan Feast at Home ini. Berkati kami terus, bimbing kami terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik mari kita nyanyikan lagu ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord.
aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkatilah kakak yang akan membawa firman bagi kami. Engkau berkati kesehatannya, Engkau lindungi dia di dalam segala sesuatu yang ia perbuat, biar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tahu Engkau akan bimbing kami sampai akhir hayat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, siapa yang udah gak sabar buat mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa? Angkat tangannya. Wah, meskipun kakak di sini gak bisa lihat kalau kalian lagi mengangkat tangan, tapi kita semua yakin ya kak, kalau kalian udah pengen banget gak sabar buat manggil kakak pembawa firman. Yuk kita panggil sama-sama, kakak pembawa firman. Yeay! Gimana teman-teman setelah mengikuti praise and worship? Pastinya lebih semangat dong ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai masuk ke materi, kita harus baca firman Tuhan dulu nih untuk hari ini. Ayo kita ambil Alkitab kita. Semua udah siapin Alkitabnya? Kita dalami dulu kehadiran Bapa. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan kita pada talk kali ini itu adalah dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita baca bersama-sama satu kali lagi. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah teman-teman, sebelum kita benar-benar masuk nih ke inti dari firman hari ini, Kak Stella mau diskusi dulu nih tentang karakter. Nah, ada yang tahu nggak sih sebenarnya karakter itu apa sih? Karakter yang dimaksud di sini itu bukan karakter tokoh kartun ya, bukan SpongeBob nih. Tapi karakter ini adalah siapa diri kita di dalam yang sebenarnya. Jadi who we are on the inside. Jadi siapa diri kita yang benar-benar sungguh-sungguh kita, bukan diri kita yang kita ingin orang lain lihat dari kita. Misalnya Kak Stella kasih contoh ya. Misal kayak Kak Stella nih, Kak Stella itu orangnya agak-agak cerewet nih, orangnya agak-agak bawel. Nah, tapi Kak Stella pengen nih orang tuh ngelihat Kak Stella itu kalem, ngelihat Kak Stella itu pendiam. Mungkin awalnya Kak Stella bisa nih tetap diem, tetap kalem. Kalau ketemu orang di awal-awal bisa ya nggak terlalu banyak gerak, nggak terlalu banyak bawel. Tapi lama-kelamaan Kak Stella pasti akan muncul nih karakter aslinya. Nah, itu yang dimaksud dengan karakter. Nah, berkaitan dengan karakter yang tadi kita bahas, tentu kita semua kepengennya nih itu punya karakter yang baik, ya kan? Misalnya kita pengen punya karakter menjadi orang yang murah hati, kita pengen punya karakter yang friendly. Siapa sih yang mau dibilang, ih kamu karakternya kok jutek ya, ih kamu kok jahat ya? Pasti kita kan gak mau kan, kita semua pasti kepinginnya nih kita itu punya karakter yang baik. Tapi yang perlu diingat teman-teman, everlasting beauty comes from the inside. Nah, yang Kak Stella maksud sebagai everlasting beauty di sini itu bukan kecantikan fisik ya teman-teman, tapi kecantikan dan keindahan batin kita. Nah, jadi kita tidak bisa nih mau memalsukan keindahan batin kita, karena apa yang ada di dalam diri kita lama-kelamaan pasti akan keluar. Jadi kita nggak bisa nih memasukkan secara fisik. Mungkin kita bisa bilang, aku orangnya baik, tapi ternyata lama-kelamaan karakter asli kita muncul nih, ternyata kita aslinya mungkin jutek. Nah, seperti yang Kak Stella bilang tadi nih, the beauty
comes from the inside. Jadi saat kita menjaga hati kita indah, maka buah-buah kita pun indah. Apa yang kita tampilkan itu pasti akan indah. Ingat teman-teman, sebuah pohon itu akan dinilai berdasarkan buahnya. Misal, kalau ada pohon yang buahnya itu pisang, kalian sebutnya apa? Pasti pohon pisang kan? Gak mungkin kalian sebutnya pohon rambutan. Begitu juga kalau ada pohon yang buahnya apel, gak mungkin kalian bilang itu pohon stroberi misalnya kan? Kalian pasti akan bilang itu pohon apel. Nah, jadi teman-teman, apa buah kita itu akan menjadi siapa diri kita, apa pohonnya kita. Nah, jadi teman-teman, hati kita itu harus kita jaga supaya indah. Kenapa? Karena dari hati kita lah, maka kita akan memberikan buah-buah yang terbaik. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman, apakah kita bisa memalsukan buah kita? Jawabannya, bisa loh teman-teman. Kita bisa memalsukan buah kita. Tapi, tentu saja it won't last forever teman-teman. Itu nggak akan menjadi everlasting beauty. Karena apa? Berapa lama sih akan bertahan? Kastela kasih contoh ya, misalnya nih, kalau buah strawberry dan buah cherry. Kalau kita lihat sekilas, ya kan, bentuknya sama-sama kecil, ya kan, warnanya sama-sama merah. Tapi kalau teman-teman teliti lebih jauh, teman-teman benar-benar liatin, teman-teman kenal lebih jauh dengan si buah strawberry dan buah cherry ini, apakah nanti teman-teman akan tahu bahwa yang satu buah strawberry dan yang satu buah cherry? Pasti akan tahu kan? Nggak mungkin nih si strawberry akan selamanya teman-teman kira sebagai buah cherry. Begitu juga buah cherry, nggak mungkin selamanya teman-teman kira sebagai buah strawberry. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau misalnya nih hati kita ternyata tidak indah dan kita memalsukan keindahan yang kita keluarkan dari diri kita, itu tidak akan bertahan lama teman-teman. Itu hanya akan menjadi masalah waktu. Jadi misalnya nih, Kastela kasih contoh yang di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya nih teman-teman buang sampah nih. Kalau misalnya teman-teman buang sampah, apakah boleh sembarangan? Gak boleh kan ya. Jadi kita kalau misalnya buang sampah harus di tempat sampah. Tapi ternyata teman-teman punya kebiasaan untuk buang sampah sembarangan nih. Nah, mungkin di depan orang tua, di depan guru, teman-teman selalu ingat, oh iya, aku harus buang sampah, ada tempatnya. Tapi ketika gak ada orang lain, mungkin teman-teman balik lagi nih ke diri teman-teman yang biasanya, yaitu buang sampah sembarangan. Berapa lama sih akan bertahan? Suatu waktu pasti akan ketahuan juga, entah itu oleh teman, saudara, guru, orang tua. Jadi yang tadinya teman-teman palsukan, itu pasti akan ketahuan juga. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, kita tentu inginnya punya karakter yang baik dong ya. Nggak mungkin kan mau punya karakter yang buruk. Nah, jadi gimana nih caranya supaya kita itu punya karakter yang baik? Kita bisa cantik luar dan dalam nih. Bagaimana caranya? Harus benar-benar menjadi diri sendiri teman-teman. Kita nggak boleh memalsukan diri kita. Kita nggak bisa fake it. Ya bisa sih, but it won't last forever. Betul sekali teman-teman. Jadi kita harus be original. Harus menjadi diri kita yang sebenarnya. Nah, tapi kita kan ya namanya manusia ya, kita pasti punya kekurangan. Kita mungkin kalah nih sama keinginan daging. Lalu bagaimana caranya? Caranya teman-teman adalah dengan membuka diri supaya kita bisa menerima bantuan dari Roh Kudus. Kenapa perlu bantuan dari Roh Kudus? Karena yang bisa memberikan buah-buah Roh Kudus tentu saja adalah hati yang mau terbuka kepada Roh Kudus. Nah, pertanyaan berikutnya nih teman-teman, susah nggak sih buat kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita? Jawabannya pasti susah loh teman-teman, karena kita harus merubah diri kita nih. Tapi asalkan teman-teman mau membuka diri, teman-teman mau menerima bantuan Roh Kudus, teman-teman pasti bisa menghidupi ayat hafalan kita untuk talk kali ini. Apa itu? Yaitu surat kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16. Bunyinya apa? Sip, betul sekali teman-teman. Yaitu hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita itu bisa menuruti keinginan roh, bukan menuruti keinginan daging? Sama sih teman-teman, sama kayak kalau misalnya teman-teman pengen nurut sama orang tua. Kuncinya apa? Harus mendengarkan dong maunya orang tua itu apa. Sama teman-teman, sama juga kalau kita mau menuruti keinginan roh, maka kita harus kudu mesti banyak mendengarkan siapa? Tuhan. Gimana caranya mendengarkan Tuhan? Kan Tuhan enggak ngomong kayak orang tua kita ya. Nah teman-teman, caranya adalah dengan perbanyak komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, baca firman, ikut dalam acara hari ini, ya kan? Jadi teman-teman harus perbanyak komunikasi teman-teman dengan Tuhan. Nah, selesai sudah materi kita hari ini antara buah cherry dan buah strawberry. Sebagai quotes penutup, Kak Sela mau bagi sedikit cute quotes, yaitu be originally beautiful. Supaya apa? Supaya kita cantik luar dan dalam. Next, kita akan melakukan activity bareng Kak Debo. Ayo kita panggil Kak Debo. Thank you Kak Stella udah bawain firman Tuhan, ini keren banget ya teman-teman. Jadi kita banyak tahu nih mengenai firman Tuhan melalui tema kali ini, Don't Fake It. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang original tanpa harus berpura-pura menghadap teman-teman kalian, apalagi terhadap Tuhan kita teman-teman. Terus kita juga bisa tahu gimana nih caranya kita hidup dalam roh. Nah kali ini Kak Debo menemani kalian dalam aktivitas yang seru banget. Dijamin kalian bakalan banyak oh begitu ya, ternyata begitu ya. Nah dijamin deh, kakak aja juga waktu melakukan aktivitas ini juga banyak dan teman-teman penasaran kan aktivitas kali ini Kak Debo mau bawain apa ya? Kali ini namanya aktivitasnya adalah 12 Disciples Craft. Nah ini mengenai 12 Rasul Tuhan Yesus. Nah 12 Rasul Tuhan Yesus ini kita mau buat apa aja ya? Cekidot, ini persiapannya teman-teman, diperhatikan ya. Halo teman-teman, jadi ini persiapannya ya teman-teman. Di print template activity-nya ada di box description di YouTube-nya ya teman-teman. Nah ini kakak udah print nih, ada 3 lembar ya. Jangan lupa dilihat ada 12 murid Tuhan Yesus ya. Jadi semua beda-beda ya teman-teman, totalnya ada 12. Nih pertama hasil printnya disiapkan. Lalu yang kedua adalah ini kartonnya terserah warna apa aja. Jadi ini nanti akan ditempelkan jadi lapisan dari hasil print template yang tadi. Yang ini ya, nanti ditempelkan sini jadi biar lebih tebal. Lalu ini yang kedua, yang ketiga peratan-peratannya jangan lupa gunting, lem, pen buat ditulis, pembolong kertas. Terus sama ini tuh semacam ring. Jadi nanti 12 Disciple Craft ini kita akan buat kayak gantungan, bisa gantung di note ataupun di tas, terserah teman-teman sekreatif mungkin. Oke, kita langsung aja. Kita langsung ubah, kita gunting ya. Oke, jadi ini hasil guntingnya. Ini hasil guntingnya teman-teman, nih kakak udah tulis namanya nih. Oke, kita langsung tempel ke sini ya teman-teman. Kita tempel. Oke teman-teman, nih kakak udah tempel. Tuh kan yang tadi kan ya, pas nih dua ini pas 12 rasul. Sekarang kita potong. Udah jadi nih. Tuh. Nih. Nah sekarang next stepnya adalah kita persiapkan pembolong kertas. Nah caranya nih teman-teman lihat kan, sini ada kayak lubang kayak cincin gitu kan. Nah dibolongkan saja teman-teman. Nih jujur li ya, ini jujur li susah, tapi teman-teman asalkan dengan sabar. Bagian pembolongnya itu di tengah-tengah teman-teman. Nih tuh kan, pas kan, tengah. Tuh cakep. Nah teman-teman,
Setelah ini diurutin, kan kita lihat ada lubangnya teman-teman ya. Nah, ringnya ini, oke, kita masukin deh. Jadi. Nah, keren kan? Kita punya semacam keychain 12 rasul. Nah, setelah itu teman-teman, jangan lupa ini masing-masing dari wajah rasul ini ditulis namanya ya teman-teman. Jadi nanti kakak akan kasih lihat apa-apa aja nama Indonesianya sama nama bahasa Inggrisnya. Terus nanti this or that-nya kita akan samakan dengan karakter yang kakak nanti akan jelaskan setelah ini. Nah, teman-teman, sudah jadi kan caranya untuk aktivitasnya? Nah, teman-teman tadi udah kita buat bareng-bareng. Nah, kali ini permainannya seperti apa sih? Ini akan kita lakukan yaitu this or that. Nah, dimana nanti caranya adalah this-nya itu yang pertama bagian atasnya ada gambar rasulnya ini. Nah, gambar rasulnya ini akan kita tahu nih. Oh, ini rasul ini. That-nya karakternya seperti apa? Yang di belakangnya. Jadi teman-teman jangan sampai salah kita mengetahui karakter rasul ini. Nah, Kak Debob akan kasih tahu 12 rasul ini kan banyak ya teman-teman. Kak Debob akan kasih 4 karakter. 2 yang sifatnya emang baik tapi menjadi lebih baik dan bisa menjadi berkat, dan 2-nya lagi bukan sifatnya nggak baik sih, sifatnya kurang baik tapi diubahkan oleh Tuhan dan menjadi pembawa firman Tuhan. Jadi sama aja sih, 12 rasul Tuhan Yesus ini tidak ada yang sempurna, tapi bersama Tuhan menjadi lebih baik dan dipakai menjadi contoh karakter yang bisa kita pelajari teman-teman. Nah, yang pertama adalah yang kita ketahui adalah Simon Petrus, yang nama lainnya adalah Peter. Nah, siapa sih yang nggak tahu Simon Petrus ini, yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sampai air berkokok. Nah, karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus, tapi ternyata perjalanan hidupnya dia menjadi paus pertama di gereja Katolik. Luar biasa ya teman-teman. Kita tidak ada yang tahu nih dari karakter kita akan menjadi apa nanti ke depannya. Lalu karakter yang kedua adalah Yohanes anak Zebedeus, yang nama lainnya adalah John. Nah, karakternya ini dia tuh paling setia. Terus dia juga ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia menemani Bunda Maria, dan akhirnya Tuhan Yesus meminta tolong Yohanes untuk menemani Bunda Maria. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam kitab Tuhan Yesus ini, Yohanes ini hidupnya paling lama teman-teman. Hidupnya paling lama, terus juga dia yang paling banyak menulis kitab suci. Nah, teman-teman temuin deh. Jadi dia paling banyak menulis kitab suci dan dia dikenal sebagai rasul kasih. Wow, luar biasa ya. Karena dia banyak menulis tentang cinta kasih. Makanya itu lewat penulisan dia mengenai kasih, di situ juga kita belajar dan mengetahui bahwa sekeras-kerasnya anak Tuhan Yesus, siapapun itu, mungkin di antara teman-teman atau kakak sendiri, terkadang kakak juga stubborn, kakak juga keras kepala, tapi percayalah dengan cinta kasih Tuhan kita bisa diubahkan menjadi pribadi yang baik. Amin teman-teman. Nah, itu 2 kepribadian yang baik ya teman-teman. Maksudnya istilahnya mereka mempunyai bawaan pribadi yang baik, tetapi menjadi lebih baik lagi dan dikenal seperti masing-masing karakternya. Tapi ada juga teman-teman yang karakternya itu awalnya kurang baik menjadi baik. Siapa teman-teman? Yaitu Thomas. Nah, si Thomas ini karakternya itu dia lemah, dia ragu-ragu, penuh dengan keraguan. Tapi karena itulah dipakai Tuhan Yesus. Karena dia penuh dengan keraguan, akhirnya ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya si Thomas berubah sifatnya menjadi lebih semangat, tidak ragu-ragu, dan dia mempunyai tekad yang bulat, tekad yang kuat untuk menyebarkan firman Tuhan sampai di kerajaan Allah. Dan yang berikutnya adalah Matius. Nah, siapa yang tidak kenal Matius ini? Matius ini nama lainnya adalah Matthew. Nah, si Matthew ini nama dulunya adalah Lewi teman-teman, yaitu
pemungut cukai. Nah, dimana pada saat itu pekerjaan pemungut cukai ini tidak disukai banyak orang. Nah, akhirnya teman-teman ingat kan ceritanya Tuhan Yesus mengunjungi rumahnya. Akhirnya dia mau mengikuti Tuhan dengan meninggalkan apa yang menjadi pekerjaan dia pada saat itu, dan dia mau meninggalkan dosa-dosanya. Semenjak itu Lewi mengganti namanya menjadi Matius, yang artinya karunia Tuhan. Luar biasa ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, masih banyak sih, tapi kakak cuma ceritakan 4 yang bisa teman-teman pelajari. Nanti teman-teman bisa main this or that ya, rasulnya seperti ini, karakternya yang mana ya. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa match. Nah, siapa tahu mungkin di antara teman-teman, oh saya kayak Rasul Thomas nih, saya anaknya, saya nih kayaknya lemah banget nih kalau di sekolah, ataupun jadi saya ragu-ragu kayak nggak kuat gitu. Nah, teman-teman bisa belajar nih dari Rasul Thomas, ataupun wah saya orangnya bisa diandalkan, saya orangnya jujur atau apa. Nah itu teman-teman bisa cari tahu nih 12 rasul ini, karakternya semuanya luar biasa, dan teman-teman bisa belajar. Dan teman-teman tenang aja, tetap teman-teman be originally beautifully, just be yourself. Tetap minta doa sama Tuhan untuk minta pertolongan dan petunjuk untuk teman-teman dibimbing sama Tuhan menjadi pribadi yang baik. Sekian teman-teman dari Kak Debo, semoga aktivitas ini teman-teman kerjakan ya. Nah, Kak Debo tunggu hasil karyanya kalian. Jangan lupa di share di Instagram account. Kalau teman-teman belum ada yang punya media sosial, medsos, IG, it's okay. Minta tolong saudara kalian, Kiki atau Koko atau mama papa kalian, tag di LOJF Indo. Kakak tunggu ya hasil karyanya. Dan jangan lupa ingat selalu love God and love others. Oke, sampai ketemu di aktivitas Starts Club berikutnya. Yeay, thank you Cidebo. Gimana teman-teman activity dengan Cidebo kali ini? Pasti seru kan? Jangan lupa untuk diingat tuh masing-masing karakter asli dari setiap spin itu ya. Nah, I think that's it for today's Stars Club. Semoga materi hari ini, baik firman maupun activity, semuanya bisa menjadi berkat untuk teman-teman, dan juga teman-teman bisa memberikan buah-buah yang terbaik dari dalam diri teman-teman. Ingat, be originally beautiful. Nah, semoga teman-teman juga tergerak nih hatinya untuk men-sharekan Stars Club ini kepada teman-temannya kalian, supaya jangan hanya kalian yang terberkati, tapi juga teman-teman kalian. Oke, I think that's it for today. Bye, see you at next Stars Club ya. Bye-bye, you are loved. God bless. Please like and subscribe.